Alhamdulillah, jawab salam. Ya, siapa ini? Oh, yang di bangunan tadi ya? Kenapa datang ke sini? Ya. Ada yang bisa disampaikan ke kami semua? Kalian cepat-cepat pergi dari sini. Ya. Oke, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Explore Mystery Channel berada di suatu tempat. Tahan sampai situ. Kali ini kita akan mengulas Bang Ahmad Toyun. Kita akan mengulas yang disebut perbatang atau kayu perbatang. Kayu perbatang yaitu berada di sebuah sungai atau kali yang berada di tepat di samping kanan saya yang nanti kita ulas menurut daripada cerita maupun saksi-saksi yang mengalami kejadian-kejadian mistis tersebut, bahwa kerap kali di tempat ini terjadi suatu keanehan. Di antaranya ada orang yang tidak sawah atau masuk ya, ini kebetulan kita berada di tengah-tengah sawah, yang mana pada saat orang yang ke sawah dan sebagainya itu sering menjumpai keanehan. Salah satunya ketika dia melihat sungai ada yang menaiki perahu, sesosok kakek-kakek dan lain-lainnya yang berbaju hitam. Ya, kita walau alam mungkin nggak tahu itu berdasarkan sebuah cerita, dan juga ada sesosok wanita berbaju merah. Entah itu seperti apa ceritanya, mungkin nanti Bang Ahmad dan Toyun bisa menyampaikan secara kebatinannya. Dan perlu diketahui juga bahwa kita di sini sedang ada di tengah-tengah sawah, namun di pojok sana di perkampungan warga, pemukiman warga itu ada sesuatu yang keramaian atau suatu hiburan yang mungkin soundnya bisa terdengar sampai sini. Tidak mengurangi rasa mistis ataupun rasa energi yang ada di sini. Mungkin Bang Ahmad dari ini udah tahu ya bahwa situasi di sini energi lumayan bernyanyi. Oke. Dan kali ini saya akan menyampaikan juga bahwa Explore Mystery Channel akan mencoba menghadirkan atau mempunyai segmen baru diantaranya ya, yaitu segmen vlog atau penelusuran yang mana akan dilakukan oleh tim kita sendiri sih sebenarnya, yaitu Bang Osteng dan Bang Ridwan. Untuk waktu dan tempatnya Bang Ridwan dan Bang Osteng bisa bergabung. Oke, assalamualaikum Bang Ridwan. Oke guys, sekarang ini agak mencair ya. Jujur saya ini bisa kelihatan banget, saya ini keringetan banget sumpah demi Allah, bener. Tempat yang luar biasa, bisa dilihat samping juga. Sebelum kita membahas Bang Osteng dan Bang Ridwan, bahwa saya ingin singkat saja seperti apa yang terjadi di sini. Lebih banyak negatif. Oke, Bang Ahmad sendiri gimana? Singkat aja. Ya, memang benar masalah energi itu bercampur, ada yang positif, ada yang negatif. Yang lebih kencang itu negatifnya. Oke,
Bang Osleng dan Bang Ridwan mungkin sedikit sudah ada bocoran dari para mediator kita, dan Bang Ridwan mungkin lebih tahu juga, dan Bang Osleng, mudah-mudahan Bang Osleng dan Bang Ridwan proses vlognya berjalan lancar dan mungkin bisa menyesuaikan situasi, gambaran alam gaib dan lain sebagainya bisa dijelaskan kepada kami, yang nantinya setelah Bang Osleng dan Bang Ridwan mau melakukan penelusuran, kita akan melakukan vlog ya, kita akan melakukan penelusuran dan melakukan pembuktian dengan mediator kami yang di sini. Untuk itu tetap di Explore Mystery. Kembali saya jelaskan bahwa di sini Bang Osleng dan Bang Ridwan, kita berada di lokasi yang mana tepat belakang saya itu suatu jalan penghubung antar desa, namun bisa dikatakan ini jalan totoang, orang Betawi bilang totoang. Di belakang ini ada tempat rumah kosong yang sudah terbengkalai, yang benar-benar udah lama banget ditinggalkan, yang mana pada masa itu si penghuninya pun kebetulan sudah meninggal, dan semoga ini membuktikan bahwa energi maupun eksistensi makhluk yang ada di tempat ini. Dan terlepas daripada rumah yang akan nanti dipegang oleh Bang Osleng dan Bang Ridwan, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa di samping kami, kanan kami, tepatnya di sungai itu ada sebuah kayu atau bentuk pohon pada masa zaman lampau, yaitu, namun yang menjadi keanehannya adalah kayu tersebut tidak pernah pergi, tenggelam maupun hilang, karena setiap orang yang di sini kesaksian daripada kayu tersebut sangat luar biasa, bahwa di sini pusat energi bisa dikatakan itu lebih kepada apa ya, pohon zaman lampau yang sudah berbentuk batang yang ada di sungai. Yang lebih menakjubkan lagi, berdasarkan penuturan kami kepada warga, bahwa di sini pernah ada alat berat yang memindahkan kayu tersebut. Ketika dipindahkan, dengan berpasang mata orang melihat kesaksiannya bahwa pohon itu bergerak sendiri dan sampai ke tempatnya lagi dan tidak bisa digeser. Untuk itu kita ungkap kejelasannya nanti dengan Kevin dan Bang Ahmad. Untuk itu Bang Osleng dan Bang Ridwan mungkin saya bekali sebuah kamera ya, nanti yang mungkin Bang Ridwan dan Bang Osleng bisa menjelaskan situasi rumah kosong yang tepat berdekatan dengan kayu perbatang. Apakah ada hubungannya? Kita lihat nanti. Bang Kapi bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba mengeksplor di daerah Perbatang yang dikonon katanya angker ya. Ini Bang ya? Iya, benar. Ini kita di sini juga emang apa? Ada salah satu warga di sini gitu, langsung ya. Iya. Pengen tahu gitu sejarah di sini. Makanya kita dipanggil ke sini untuk pembuktian gitu. Iya. Yang kabarnya sering ada di kali kejadian tentang apa ya, ada kereta bekas kereta zaman dulu ya. Iya. Dan ada rumah kosong juga ya. Iya, benar. Mari kita ke sana, kita lihat. Ini energinya berbeda, Bang. Iya. Dan sangat luar biasa ini, Bang Ridwan. Tadi kita di sana ya, energinya sangat luar biasa. Iya. Di sini agak apa? Tenang energinya gitu. Beda sama yang di sana gitu. Oh iya iya. Oh ini rumahnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan cukup ini ya, tempatnya. Lumayan ini tempatnya. Ini guys tempatnya guys. Ini guys tempatnya guys. Sahabat explore. Di sini ada sosok kakek Muslim. Di sebelah mana? Di sini. Pasnya. Depan ini ya. Di sini. Dan cukup terasa juga energinya ya. Bang Ridwan. Dia seekor harimau. Dia energinya apa? Enggak negatif. Adem. Positif. Coba kita lihat ke dalam ini. Jadi Bang Sleng. Blok. Habis hujan kemarin ini. Ya. Aduh. Ada Bang Ridwan, sediaan dong, baru kelihatan. Wah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan tempatnya cukup ini ya, Bang Ridwan ya? Iya. Tuh, yes tuh, kosong. Hanya ada, masih Bang Ridwan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ada sosok wanita bang. Coba di pojokan sana. Kita nggak bisa ke dalam karena apa? Itunya rapuh bang soalnya. Wah iya. Ya. Dan cukup lama tidak ditempati, kosong. Kosong. Dan hanya ada Sosok- kucing Sosok wanita, kalau yang bisa melihatnya ada sosok wanita. sebelah sini ya. Iya. Dan di sini tidak ada. Dan ada foto-foto lama juga itu Bang Ridwan. Ini bekas ini tidak di bawah ya. Ya tidak. Boleh masuk. Ini kalau kita lihat dari Ya, hancur ya. iya. Ini pengen kita lihat tadinya foto-fotonya, foto Hmm. keluarga. Ini kabarnya Bang Sleng, Iya. apa? Ini rumah ini yang punyanya meninggal. Iya. Udah cukup lama juga katanya ya. Iya. Bahkan apa warga sini pun nggak berani ya. Nggak ke berani. daerah sini ya. Iya, nggak berani. Karena jahat. Bagaimana kita pindah ke sebelahnya. Yes. Ternyata sangat mencekam guys. Mana ini? Sebelah sini guys. Soal belok. Leduk. Kacau nih tempatnya. Ini di Dan- sini sosok kakek-kakek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang dia. Assalamualaikum. Oh, ini Bekas bekas. Ini kayaknya apa? Dulu ini kayaknya dia peternak ayam. ayam. Iya, tempat-tempatnya ya. Iya. Banyak. Udah ini juga ya, tertumpuk. Coba Bang Ridwan sebelah sana kita ngeliat. Belum terbiasa guys megang kameranya, aduh Belum biasa. masih tegang ini. Dan cukup menegangkan guys. Ada sosok apa? Kayak meneruak tapi bukan meneruak maksudnya. Di pojokan sana. Mungkin Kanan ya, sentra siapa tahu bisa apa? terlihat Kamera ya. Di pojok sana. di depan ya. Iya, tapi dia agak pendek. Oh, oke. Dan cukup kencang energinya Iya, juga. energinya kencang. Berbeda sama di sini. Iya, ini lebih sejuk, Di sini lebih panas. panas. Kita pindah lagi ke sebelah sana kali ya. Oke guys, kita lihat-lihat Lagi lagi. lokasi ini. Ini di sini apa? Adem, Adem dia, positif Positif. energinya. Jadi dia nggak bisa. nggak bisa. Ya kemungkinan ntar di lokasi perbatangnya kemungkinan akan ramai di sana. Di Energi yang nanti juga ada ini juga ya, apa namanya? Mediumisasi yang Iya. bakalan jelas tempatnya ini kayak gimana ya. iya kita Sejarahnya kayak gimana tempat ini. Oke, gimana guys? Ke lokasi lain nggak apa-apa. Lokasi lain ya. lokasi lain nih. Kalau ini di sini. Aduh, jalannya guys becek banget guys. Leduk guys. Ini kebun ya, Kebun, sebelah sini. kebun. Sana persawahan ya. Sawah belok juga. Iya. Susah ngeliat ini. Ini apa? Kayaknya bekas ngadem-ngadem gitu Tempat ya. istirahat ya. Istirahat Ini- gitu. ininya. Dan adem juga di sini ya. Adem. Maksudnya energinya Iya, nggak energi. begitu kayak tadi di Yang pusat energi ya. Iya. Di perbatang itu di depan. Ini kita jalan lagi. Kita menuju ke lokasi perbatang nih. Iya. Kan. Di sebelah sini kalau menurut Bang Ridwan gimana? Kalau di Sebelah sini ada sosok ular besar di pinggir kali sana. Iya. Iya. Sama wanita, ada wanita yang bisa. Ya di depan sana, Hmm. pinggir kali. Ya mungkin Bang Ateng juga ya bisa melihat teman-teman. Kalau kita masih bisa merasakan energinya dan belum terlalu frekuensinya belum, kalau kata TV mah belum terang. Bongkar. Sini di sebelah sini apa ya guys?
kalau ke sana. Ada apa dia? Lewat. Ada yang jalan ya? Betul. Ada yang jalan Ada kan? yang jalan bang. Ada yang jalan. Coba bang disamperin bang. Belum guys, tadi dulu. Sebelah sini bang jalannya bang. Belum. Ini bang. Ini next ini. Yuk. Ini kayak ada yang lewat ya. Ada yang lewat ya? Ada yang sesuatu ya. Manggilnya apa itu? Sosoknya. Ini sosok wanita ini. Soalnya Iya. serap sama lampu jadi nggak anak ya. kelihatan guys. Bang, coba bang. Ini di tanah kita ada darah ini bang. Coba bang. Ini darah apa ya bang? Dari mana ini? Ini nggak ada. Oh ada darah ya? Ya mungkin yang tadi lewat itu. Emang Masih basah baru. oh masih Baru baru. bang saya. Jangan saya ini. Mungkin salah satu menunjukkan eksistensi dia di sini ada dia. Bau amis, bau amis. Masih bau amis kan? Dia menunjukkan eksistensi dia ada di sini ya. Ini jelas, sangat jelas bang saya. Ini darah. Tadi dari rumah bersih. Iya ya. Sampai sini juga bersih. Iya. Ya masih basah kan? Bau amis Untuk juga. luka nggak ada. Nggak ada. Guys, sampai silau banget ini. Oh ini tempat dia. Oh tempat dia istirahat ya. Ya, Dan ya. sana Ya. sawah Itu ada apa? Bergerak sendirinya ya? pohon ya. Iya, beda sama yang lain kan di depan sana. Iya benar. Ini depan guys tuh guys. Aduh, kurang terang soalnya guys. Explore misteri masih coba muter-muter dan pengen dapat hasil yang Lebih baik lagi. lebih baik dan udah mulai ada eksistensi juga dari mereka yang nunjukin Iya. dia ada di sini ya. Iya, ada ya. Balik ke sana lagi ya. Iya. Kita ke pusat ini ya. Pusat perbatangnya. Batangnya. Berhubung habis hujan juga tanahnya belok Iya. jadi ledug. ledug. Kalau kata di sini mah ledug. Ledug. Kalau di sini ya nggak terlalu ini ya energi ya. Iya. Cuman apa? Dia Tempat-tempat yang jadi ada sebagian gitu kalau masalahnya ada yang negatif, ada yang positif. Jadi dia udah campur aduk juga ya. seimbang kalau di sini. Hmm. Beda sama yang di depan nanti kita samperin gitu. Yang kita datang ke lokasinya. Iya meskipun berbeda tapi kalau menurut Bang Ridwan ada bentrok-bentrokan kah atau tidak? Kalau dia juga sama kayak manusia, maksudnya ada bentrok-bentroknya gitu. Masing-masing ada tempatnya. Dia Iya. nggak bisa nyebrang ke sini, Iya, nyebrang tempat ke dia sana ya. tempat dia gitu. Sama kayak manusia. Nggak bisa ngeganggu gitu. Oke guys, mungkin cukup ya ngevlognya. Nanti dilanjut dengan mediumisasi atau info yang lebih lengkapnya. Ya. Oke, Terima bersama kasih. saya Osleng Saya Ridwan dari Explore Mystery Channel. Channel. Bang Osleng, gimana nih tempatnya sudah saya jelaskan di awal berdasarkan sumber cerita bahwa di sini tempat ada kayu perbatan dan juga ada rumah kosong. Dan ternyata info yang Acep yang dapat ya beliau tuh yang mempunyai juga ternyata wafat juga di tempat tersebut. Bagaimana penelusuran dari kayak seperti apa? Alhamdulillah ya, waktu pas kita kesana ya sambutannya juga baik. Ya, yang salah satu menempatin di situ salah satu siapa mah? Ada sosok harimau tempat ya yang di tempat itu. Ya. Dan pas kita keluar lagi tadi ada mencoba eksistensi nyebrang ke samping. Nyebrang. Oh, suatu bayang Kayak lewat gitu. kelebat gitu. Iya. Mungkin nunjukin eksistensi dia aja. Oke, lanjut konten. Nah, Bang Ridwan, seperti apa yang disampaikan Bang Osleng tadi ya? Ini saya nge-review nih ya, kita nge-review bahwa pada saat penelusuran tadi yang disampaikan Bang Osleng bahwa ada suatu sosok yang sekelebat atau sosok apa aja yang ada di rumah kosong sana, Bang? Seperti apa? Jadi apa?
campuran lah kalau bahasa Betawinya campuran. Jadi ada yang negatif. Oke. Nah itu yang kira-kira yang apa yang tadi dilihat Bang Osteng atau yang lain yang terkait kekelebatan itu kira sosok wanita yang ada di belakang. Lebih bang kita nih. Di sana maksudnya. Oke. Lebih spesifikasinya tuh wanita maaf kuntilanak. Iya. Putih, merah, putih. Jadi seperti itu Bang Osteng. Jadi kebetulan nih perlu diketahui juga Bang Osteng ini udah lama banget nih. Udah lama nih baru muncul lagi di frame nih. Terakhir waktu di Siluman Ular ya. Ya alhamdulillah Bang Osteng bergabung lagi dan ternyata insya Allah nih Bang Osteng dan Bang Ridwan duet maut nih. Duet maut itu masalah spiritual kita dan insya Allah mudah-mudahan Bang Osteng juga ke depan dan Bang Ridwan lebih mantap lagi nih. Amin. Jadi Bang Ridwan mohon bimbingan juga nih terhadap Bang Osteng nih. Dan Bang Osteng juga secara sekarang kalau bicara persentase gimana Bang? Apa udah belum 100% dong? Belum ya. Tapi dari apa yang disampaikan Bang Ridwan, adakah kaitannya dengan energi atau yang Bang Osteng rasakan? Kalau saya pribadi lebih ke energi yang disampaikan Bang Ridwan Nyamber ya. Dan saat itu juga tadi kru kita Bang Jayadi itu ada darah juga di sana di celana itu. Oke, mungkin bisa lihat ya, bisa dilihat ada darah yang di sana Bang Jayadi. Itu kira apa itu Bang? Maksudnya itu Bang? Ya, mungkin salah satu tunjukin eksistensi dia di sini. Entah itu siapa ya. Iya. Tetap di samping Bang Osteng dan Bang Ridwan kita ada mediator kita yang alhamdulillah lumayan juga. Bukan lumayan tapi alhamdulillah udah luar biasa lah ya. Baik itu pandangannya, secara kebatinannya, dan beliau juga alhamdulillah dikasih lebar untuk bisa menjadi mediator kita sendiri. Tentu saya dan tim ini akan mencoba melakukan pembuktian dengan cara memediumisasi apa yang tadi Bang Osteng lihat, rasakan ataupun Bang Ridwan lihat ya, dan mau saya rasakan seperti apa. Tidak menutup kemungkinan juga entah itu dari rumah yang di belakang kita, rumah kosong, karena kebetulan di samping kita ada yang saya sebut tadi itu kayu perbatang. Kayu perbatang itu yang udah orang sekitar sini udah bilangnya udah wah, lu berani gitu ya, lu berani ke situ. Ada yang bilang juga pusat energi. Ada juga yang bilang ini jangan dah di situ. Ya mudah-mudahan di sini sekali lagi kita tidak nantang, kita tidak mau macam-macam, tapi kita ingin tahu seperti apa eksistensinya dari sini, dan ingin tahu juga mengungkap sejarah juga sih sebenarnya, agar masyarakat ini tahu oh ternyata memang benar. Jadi bukan ditakutin, tapi lebih kepada orang supaya terbiasa bahwa oh iya di sini ada, oh iya di sini ada. Ketika manusia itu tahu di sini ada penghuninya dan penghuni itu pun tahu, manusia itu tahu keberadaan dia, saya rasa akan menjadi damai dan bersahabat, lebih indah. Iya, seperti itu ya. Maksudnya tidak saling mengganggu dan saling berdampingan. Betul. Ini ada dua berjumlah nih. Review daripada Bang Osteng dan Bang Ridwan, penelusurannya atau ngeblognya seperti apa Bang? Gambaran yang hebat, harimau dan sebagainya. Iya, emang kalau untuk sosok harimau ada. Ya, ada. Apalagi rumah kosong pasti nggak jauh dengan kuntilanak. Dan bukan itu saja, banyak. Terkait darah yang sempat menaik celananya Bang Jayadi ya, itu ada ketentangan apa? Nah, itu masalah darah ya. Ya, emang sih kalau dari saya mah, ya tergambar ada sebuah sosok. Oke, dari sendiri nih, Bang Ahmad sudah ada sebuah sosok stek sampai di situ. Nah, dari sendiri seperti apa? Ya memang sosok itu agak-agak sedikit jayang gitu. Mungkin beberapa orang yang datang ke sini suka kayak dia menampakkan kalau gua tuh ada. Oke. Mungkin banyak orang yang telah lihat juga dia sosok perempuan yang berbaju merah. Dia bisa berubah wujud menjadi parakan. Oh iya. Wallahualam ya. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan jawabannya apa yang tadi dijelaskan Teh Uyun, Bang Ahmad maupun vlog daripada Bang Osteng dan Bang Ridwan. Untuk itu tetap ikutin segmen kita dan kita akan melakukan mediumisasi untuk pembuktian. Kita akan menanya-nanya dengan makhluk yang ada di sini yang akan mencoba mampir ke raga Bang Ahmad maupun Teh Uyun. Tetap ikutin Explore Mystery.
Oke, setelah apa yang tadi disampaikan Bang Osleng dan Bang Ridwan, hasil daripada vlognya akan kita coba telusur ulang seperti apa situasi yang ada di belakang sana, dan kita akan mencoba dan mencari tahu eksistensi daripada yang tadi disaksikan oleh Bang Osleng, bahwa ada sosok yang sekelebatan, dan keterangan dari Bang Ridwan yaitu ada sosok harimau. Untuk itu kita ikutin, dan Yun Bang Ahmad siap berada di sebelah saya, dan saya akan ada di belakang. Oke, yuk teman-teman kita yuk. Ya, apa ini Teh Uyun, Bang Ahmad? Kalau di sini banyak sosok lepet, nggak tahu macamnya. Sama ada hantu anak kecil. Tapi tuh kok agak aneh ya? Tapi kita ini maaf di tegas aja ketika dia ingin berkomunikasi dengan aja ya. Jadi apa ya, banyak binatang. Iya. Mungkin apa kalau kita bilang apa? Jadi sosoknya itu apa ya, dari pinggang ke atas tuh badannya seperti anak kecil usia 8 tahun, tapi kakinya itu seperti orang dewasa. Tapi tolong ya tahan ya. Menurut Bang sendiri gimana? Ya namanya itu kan Bisa menjelma apa aja gitu? Yang banyak cewek-cewek di sini kan bisa dilihat Pohon-pohonnya ya. pohon-pohonnya. Oh ini rumahnya ya? Iya. Kita ke rumah aja dulu ya. Tetap tahan aja, jangan hiraukan aja ya. Nanti kalau emang benar-benar ada yang perlu disampaikan, sampaikan aja. Tapi yuk teman-teman ikutin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pada dahulunya informasi yang kita dapat sih, ini tuh kandang ayam. Kebetulan bangunan ini adalah bangunan rumahnya genteng kandang ayam. Peternakan ayam yang besar ya, pedagingnya, petelurnya. Nah ini mungkin bisa dilihat ini mungkin tempat istirahat atau nyoreng santai gitu ya. Mungkin lebih tepatnya rumahnya ini kali ya. Bisa lihat ini. Nah ini rumah kotor nggak sih? Nah ini rumah si yang punya atau yang menjaga kandang ayam tersebut. Oke, seperti apa? Yuk kita ke dalam. Tadi Bang Osleng udah nge-review ya, atau udah apa namanya, udah nge-vlog. Ayo Bang, silakan. Pos belakangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini bisa ke dalam kamera, mungkin ambil gambar, ambil sensor. Nah, ini peninggalannya masih jelas ya, karena ada beberapa barang-barang yang ternyata ditinggalkan. Ya memang kan tidak terawat lagi, ada bantal, tas juga, barang-barang. Mungkin bisa bilang ini masih ada kasur ya, lengkap ya. Oke, tas kulkas juga ada. Atasnya tapi masih ini. Lumayan berantakan sih. Apalagi ini masih jelas ya, sisa-sisa daripada tempat minum ayam atau kebutuhan ternak yang ternyata mungkin masih ada, purnya masih ada ya. Itu tempat yang ini ya, lengkap. Dan sih mungkin pada sempat hasil besar. Maaf itu sih bisa tanya-tanya. Kira-kira kan kawan? Seperti apa itu energinya kira-kira? Kalau di sini agak pahit depan sini tuh rasanya agak positif ya. Nggak terlalu gimana gitu. Karena mungkin udah terbiasa kedatangan orang, karena kan biasanya di sini tuh kalau bahasa Cikarang banyak yang ngangon domba di sana. Betul ya. Pada saat dia mengembala atau ngangon domba tuh berteduh di sini. Jadi mungkin penghuni sini sudah terbiasa adanya manusia. Iya. Seperti itu. Dan seperti yang tadi digambarkan Mas yang sekelebat itu benar. Apakah itu sosoknya? Benar. Sebelah mana kira-kira Bang Ahmad? Sebelah sini. Sebelah sini.
Nah, Bang Ahmad sendiri gimana? Ini kok beda nih? Ini sebenarnya berarti apa emang benar eksistensinya masih tahan kan? Masih ketahan insya Allah. Wah, jadi teman-teman sahabat Asumsi Channel ini luar biasa ya. Betul ada 2 tempat. Nah, yang tadi saya sebutkan dari Perbatang itu, yang saya lihat saya udah paham betul nih sama mediator saya nih. Kalau beliau udah diam, gelisah atau mungkin berah itu, sebenarnya mungkin beliau lebih paham lah. Sudah energinya tuh udah hampir menyatu itu ya. Artinya ingin banget. Ini kalau nggak disurupin nih, kayaknya nggak tenang sih Bang Ahmad gitu. Jadi ada yang berkomunikasi semua sosok, ya kalau kita bilang kan sosok serang Besar. cuma dia membawa energi positif, mau ngapain datang ke sini. Tapi tolong Bang Ahmad sampaikan sama beliau bahwa sekali lagi ya, kami dan teman-teman datang tuh bukan untuk mengacau atau mengganggu, tapi hanya ingin tahu saja seperti apa orang gaib yang di sini, agar kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, khususnya yang katanya pernah di sini mengalami kejadian aneh, agar tidak takut lagi, agar bisa bersahabat dengan kondisi yang memang tempatnya benar-benar angker gitu loh. Sampaikan aja cara dia. Dia pesan dia mau ngapain tim Expo Misteri ini datang ke tempat ini. Dan mungkin siapapun Anda yang tadi berkomunikasi dengan Muhammad, ya itu yang tadi saya sampaikan, kami hanya ingin berkomunikasi dan ingin tahu tempat ini seperti apa, dan agar orang-orang sekitar yang ke sawah ya, walaupun ini jauh dari pemukiman, tapi aktivitas warga sekitar itu hampir 60% atau 70% itu di ladang atau di sawah ini sendiri. Jadi agar mereka tahu, dengan tayangan ini bisa tahu bahwa seangker-angker tempat ini ternyata kita masih bisa berdamai. Dengan catatan ya kita apa di sini. Betul gitu ya? Bisa kita kembali ke sana melakukan. Kayaknya Bang Ahmad udah mulai ya gitu deh. Belum tahu ya. Ya alhamdulillah ini tanahnya lumayan nih. Kalau orang sekarang main blok, melikat lah. Ya terima kasih yang di sini. Yang di sini assalamualaikum. Kalau di sana mungkin gas ya, bisa di center masih pohon-pohonan. Tapi kalau siang mungkin bisa ya di gambar posisinya adem gitu ya, pohon. Muka juga dan sungai. Karena kan air sungai itu faktor daripada segar atau daripada apa ya, adem sih lebih tepatnya. Jadi sih emang kalau untuk siang sih nyaman sekali buat orang-orang aktivitas di sawah tersebut. Tapi ternyata menyimpan cerita yang cukup menarik bahwa pernah kejadian beberapa masyarakat ini sampainya meninggal di sungai tersebut, entah itu wasilahnya tenggelam dan lain. Bahkan ternyata yang punya rumah itu sendiri pun meninggal di sini. Kita ke tengahnya Bang Ahmad ya, maaf ya, antara tegang dan lumayan nih jalannya kotor banget. Yun. Ya. Sedikit lagi dong, singkat yang tadi di rumah sama di jalan ini, apakah berbeda? 80%-nya berbeda. Ternyata banyak ya. Oke. Nah, kita cukup sini aja ya. Mama kira di sini memungkinkan nggak untuk mediumisasi? Memungkinkan kan? Untuk liputan Ke kayunya? tidak, kalau untuk pembuktian ya di sini juga depan, cuma kamu kalau bisa mah agak ke depan lah. Boleh? Lebih dekat ke kayu itu ya? Ya. Bangun masih aman kan? Aman. Beda berarti. Ya, di sini hati-hati ya, ini sungai agak kotor. Nah, di sini juga bisa dilihat, di sini itu ada sebuah alat apa ya? Kita bilangnya vessel air, di mana dari sungai mengairi sawah melalui selang ini ya. Melalui selang ini sampai ke hulu, sampai ke sawah. Dan masyarakat sendiri di sini sangat mengandalkan daripada pompa air ini, vessel air ini. Karena dari vessel air ini orang sering mengairi sawah pada malam hari. Ya, pada malam hari mungkin bisa gini ya. Lihat juga sini, lihat juga. Ini cukup ya. Nah, sini bahwa desa air ini salah satu sumber
alat yang sangat memungkinkan untuk mengairi sawahan. Nah, berdasarkan ini juga ada cerita bahwa ketika orang yang mengairi sawah, mengairi air, melihat suatu sosok di sungai yang berbaju hitam dan sebagainya, saya nggak tahu itu berdasarkan keterangan beliau. Yang pasti banyak kejadian-kejadian yang bisa dibilang tidak wajar. Bang Ahmad, tadi Bang Ahmad minta untuk ada depan sini, untuk melakukan mediumisasi, dan kita ingin bertanya-tanya pada makhluk yang ada di sini, apa kaitannya dengan kayu dan rumah tadi, maupun seperti apa yang ada di sini. Perlu Bang Ridwan untuk membantu Bang. Ya kan kalau untuk penyisiran yang perbatang kan belum. Ya. Oh iya betul. Ya, baru disebutin namanya perbatang. Oke. Mungkin lebih enak ini kali ya, bisa di sini Bang. Kita di sini dah. Selamat ya Bu. Cukup ya, jangan jauh ya di sini karena memang sungainya jelas di sini. Ini persis sungainya ya. Nah jadi di sini aja. Sekarang saya berikan kepada Bang Ahmad mengulas kayu perbatang dari sudut pandang batinan Bang Ahmad, silakan. Ya kalau untuk emang benar ada sebuah kayu perbatang yang katanya bisa ke depan bisa ke belakang. Emang benar itu nyatanya kayu perbatang, cuma di situ ada sebuah apa? Ada sebuah makhluk yang diceritakan ya seekor buaya putih. Bahkan untuk pengambilan mediatornya ini siapa? Apa Teh Uyun apa saya? Oke. Berarti ke Bang Ahmad ya. Iya sih Bang Ahmad. Nanti ya mungkin aja udah dekat Bang Ahmad ya. Iya. Itu perlu dibantu Bang Ridwan atau bisa sendiri? Ya masalah energi emang ya Sudah menunggu sih. Tinggal keikhlasan Bang Ahmad ya untuk mengosongkan Bang Ahmad ya. Ya mungkin untuk itu kita bantu-bantu tanya kayaknya seperti apa, dan kita ingin bersilaturahmi itu aja sih. Aman nggak di sini kira-kira Bang Ahmad? Insya Allah aman. Aman ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Permisi, dengan siapa? Kalian kenapa datang ke tempat saya? Sebelumnya saya mohon maaf, saya sudah datang ke tempat Anda. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara agar bisa. Saya manggilnya apa? Mbah atau apa? Buaya putih. Oke. Ini kita sedikit bertanya, seperti apa sih tempat ini? Dan saya mohon maaf udah datang mengganggu kenyamanan daripada Anda di sini. Ya, mengganggu daripada kenyamanan di sini, tapi saya ingin tahu cerita di sini agar masyarakat yang di sini bisa lebih menjaga tempat ini, itu aja. Bapak kalian tahu kayu perbatang tidak ada satupun yang berani. Gimana kayu perbatang tidak ada yang tahu? Meski banyak yang datang ke sini, Iya. Allahu Akbar. niatnya tidak baik. Betul. Ya, tenang aja, tenang. Yang pertama gini, seperti yang Anda sampaikan, niat, insya Allah niat kami beserta teman-teman niatnya baik. Hanya niatnya dunia. Saya tidak mengelak dari apa yang Anda sampaikan. Betul, memang dunia yang kita cari, tapi dari dunia ini kita ada yang kita sampaikan untuk orang yang membutuhkan. Terkadang manusia niatnya berbeda, datang ke sini tergantung manusia. Betul. Kalau niatnya baik, saya tidak akan mengganggu. Alhamdulillah. Banyak kan manusia datang ke sini hanya tujuannya bukan ingin tahu saja, ingin mengambil. Tidak akan bisa. Di sini sebuah sejarah. Kalian tidak akan pernah mengerti sejarah. Terlepas dari sejarah, oke, nggak apa-apa. Yang penting saya di
sini, mungkin Anda juga tahu lah hati kami, walaupun memang ada kaitannya dengan dunia yang akan saya cari, tapi di sini dengan baik-baik. Saya pun tadi ketika datang mengucap salam, saya menghargai Anda atau siapapun makhluk yang ada di sini. Saya sangat menghargai, maka dari itu saya minta maaf sudah mengganggu kenyamanan. Saya ingin tahu tempat ini sedikit agar orang-orang yang petani di sini, orang yang datang ke sini itu niat bekerja, mengolah sawah, agar lebih menghargai bahwa ada sosok Anda yang mendiami kali itu dan agar menghargai. Warga di sini sudah pada tahu. Betul. Berbatang itu bagaimana? Betul. Manusia di sini menghargai kayu berbatang. Kalau manusia di sini tidak menghargai, secara dulu saya tidak akan mengganggu kalian. Menarik ini, kenapa saya datang sini? Warga sini bilang kepada kami bahwa untuk tidak datang ke sini. Sedangkan kami pun yang masih awam ingin tahu tujuannya tuh, oh seperti ini, bahwa jelas memang benar adanya, agar kami pun bisa menyampaikan ke lebih luas lagi, bukan hanya warga sini, tapi semua orang yang menonton liputan kami, bahwa di sini ada tempat yang cukup keramat dan harus dijaga seperti itu. Kebanyakan warga menemui sosok kakek-kakek. Saya yang punya. Yang berbaju hitam itu. Lalu ada juga warga yang menemukan atau melihat jelas kakek-kakek bersama nenek-nenek. Oh, itu ibu atau pasangan kakek sendiri. Lalu kaitannya dengan buaya putih. Oh, kakek ini sosok buaya putih. Nah, saya ingin bertanya, ingin meluruskan aja terkait manusia atau anak yang pernah tenggelam ataupun meninggal di sungai ini, apakah ada kaitannya dengan Anda? Itu masalah apa? Apakah ada ciri tersendiri korban itu, misalkan dia tuh siapanya Anda atau mungkin lawan Anda atau siapalah? Itu hanya korban. Hanya korban. Apa emang Anda mengharuskan atau meminta korban setiap tahunnya? Iya. Kenapa seperti itu? Karena di situ sudah aturannya. Tapi kan yang Anda tahu kan warga sini menghargai. Kenapa Anda harus? Itu masalah apa? Untuk sekarang udah enggak? Sudah tidak. Mungkin masa lampau itu karena orang yang nggak menghargai itu. Yang masalah saya yang di sini banyak yang ingin tahu kayu berbatang itu. Oke. Lalu apa? Saya bukan dia. Saya memperhatikan kamu dan kalian ini yang ada di sini. Berarti pada saat saya datang udah tahu ya? Saya sudah tahu. Sekali lagi maaf ya. Karena tujuannya ingin tahu saja. Betul. Ingin mengungkap kayu berbatang. Ada yang mau disampaikan lagi? Kamu harus hati-hati di sini. Iya. Di sini tidak bersahabat dengan makhluk gaibnya. Saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Ya. Saya sebenarnya baik. Kalau manusia menghargai saya dan menghargai pasukan saya dan menghargai tempat saya yang disebut kayu berbatang. Pada dasarnya sebenarnya manusia sama Anda pun bisa bersahabat ya, selama itu masih menghargai. Terus pada saat masa lampau Anda mengambil korban dengan cara apa? Di situ ada sangkut pautnya dengan manusia. Meminta? Oh, berarti pernah ada perjanjian antara Anda dengan manusia? Ada. Berarti korbannya salah satu orang yang berjanji keluarganya. Jadi buat warga sini juga ya, agar diperhatikan bahwa di sini itu apa ya, pernah terjadi kecelakaan itu karena emang ada sangkut pautnya, ada perjanjian daripada manusia dengan makhluk yang ada di sini sendiri. Nah, terus tadi yang pada saat tim kami Bang Osteng melihat sekelebat bayangan itu, boleh tahu siapa? Itu hanya sosok yang ada yang tempatnya di kubu kosong. Pada saat itu dulu waktu rumah ini beroperasi, apa ya, disebut kandang ayam, itu bagaimana Anda komunikasi dengan di sana? Karena beda urusan. Oh, urusan. Kalau saya tugasnya
jembatan ke sana. Tahu jembatan Sasak? Itu wilayah saya. Oh, berarti dari wilayah Sasak sampai jembatan itu wilayah Anda. Berbeda dengan tempat itu ya. Ada yang mau disampaikan lagi dengan kami? Kalian cukup berani bisa menembus saya. Sebenarnya saya Tidak ada satupun yang bisa menembus. yang sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak merasa mampu untuk menembus, tapi kita emang karena dasar ketulusan ingin bertemu Anda dan ingin tahu seperti apa, agar tujuannya biar edukasi buat masyarakat juga, agar saya menghargai. Dan sudahlah, diusahakan, syukur-syukur saya berharap tidak ada korban selanjutnya daripada masa lampau yang pernah terjadi Anda dengan manusia yang perjanjian waktu itu. Memang manusia banyak yang datang ke sini. Kalau untuk warga yang di sini tidak ada yang berani, cukup tahu kayu berbatang tempatnya di sana. Berarti yang datang ke sini tuh yang nggak kuat tuh orang-orang luar. Iya, niatnya berbeda. Bukan hanya ingin tahu, bukan ingin membongkar, ingin mengambil. Ketika mereka mengambil itu untuk apa gitu? Memang kayu berbatang itu banyak sekali kegunaan, tapi tidak ada yang bisa mengambil sampai mengangkat ke darat. Nah, itu pernah terjadi pada saat itu alat berat atau mungkin bahasa kami bilang itu beko ya, itu yang mengangkat kayu tersebut dipindahkan pada akhirnya kembali lagi, itu kenapa? Saya tidak senang. Berarti Anda yang memindahkan kembali? Saya dengan pasukan saya. Berarti Anda punya kawan juga, punya pasukan? Berarti yang mendiami kayu itu sendiri bukan Anda sendiri? Banyak sekali. Kalau boleh tahu dulu tempat ini seperti apa sih gambarannya? Apa Anda bisa berdiri sedikit? Oke, berdiri tegak. Kenapa nggak bisa berdiri? Karena ada sosok buaya. Oh, berarti ketika orang melihat Anda tuh tergantung bagaimana Anda mewujudkan diri Anda seperti itu. Nah, memang benar. Ada juga masyarakat yang katanya ketika sawah iring-iringan, ketika motong padi, ada sosok kakek-kakek dan nenek bilang, "Bu, melihat anak saya atau tidak?" Ketika kakek-kakek nenek melompat kepada sungai berubah menjadi buaya. Apa itu Anda? Iya, itu saya. Kenapa Anda menampakkan kepada mereka sedangkan mereka kan hanya ingin bekerja di sawah? Karena saya ingin kasih tahu Oh, tempat ini. ada Anda. Saya sampai sekarang kayu berbatang itu tidak akan berubah. Tetap adanya di saya. Nah, Tidak ada kekuatan yang bisa mengangkat. juga ada kekuatan yang bisa mengangkat. Ketika kesaksian warga sendiri, ketika ada orang yang mengisi air, Anda sering kerap kali menampakkan juga. Terus ketika ada, bahkan seekor ikan pun tidak mau melewati daripada kayu Anda, betul? Kenapa? Sedangkan kita kan nggak seperti manusia, dia makhluk yang ada di alamnya sendiri. Oh, kekuasaan buaya putih. Oke. Terus apa yang mau Anda pesankan terhadap kami maupun orang banyak yang ada di sini? Kalau kalian hanya ingin tahu silakan sejarah berbatang itu sudah pasti warga yang di sini pasti tahu bagaimana sejarah berbatang itu Nah, sulit untuk diangkat. betul. Kalau terkait memang sudah diangkat benar, tapi sejarah pada masa dulunya pohon itu kan emang benar berwujud pohon kah atau apa? Dulunya. Oke. Berarti Anda siluman ya? Berarti pada saat itu Anda nggak ada masa hidup ya?
langsung jadi sulami. Tapi memang ini pohon itu ya. Kenapa harus pohon itu dipilih untuk jadi tempat Anda, enggak pohon yang lain? Oke, memang sudah dari sananya. Seberapa banyak? Saya percaya itu. Nah, seberapa banyak Anda berada di pohon itu dengan pasukan Anda? Oh, 10.000 itu pun lebih dengan masyarakat Anda, penduduk Anda. Lalu aktivitas Anda seperti apa dengan masyarakat Anda di sana? Apa kata saya? Itu sebuah kerajaan. Oh, Kata saya ya, berarti itu kerajaan gitu. Jelas ya. Sebelumnya maaf ya, Anda terima kasih sudah menyampaikan cerita maupun sejarah daripada ini. Selain kali Anda sudah menyampaikan kepada kami apa yang akan Anda sampaikan kepada masyarakat yang sering bekerja ke sawah dan meneduh di sini. Ya, sampaikan aja dan mereka tahu. kalau untuk masyarakat yang sudah bahwa sekali mereka ada sebuah warga di sini selanjutnya tidak mengganggu saya. Motor yang Anda mas seperti apa? Oh, kejayaan dan lain. Oke. Tidak bisa ya, pertahan dulu ya teman-teman. Di sini jelas apa yang disampaikan kepada beliau bahwa kayu perbatang itu tidak akan ada yang bisa untuk mengangkat, apalagi untuk pendidikan pusaka, karena niat saya sudah jelas bahwa dia ingin memperkaya diri sendiri atau ingin kejayaan dan sebagainya. Pesan buat masyarakat yang ada di sini agar untuk tidak mengotori tempat ini dan agar selalu menjaga tempat ini untuk demi kedamaian bersama dan pendampingannya Anda ya dengan masyarakat yang ada di sini. Kalian bisa bergabung dulu, kalian mau ditanyain juga, kalian? Enggak. Ini di sini ada rekan saya juga, mungkin Anda tahu. Oke. Ada yang disampaikan juga dengan Tewin? Kalau saya boleh tanya, kenapa Anda menangis? Kenapa kamu mengeluarkan air mata? Ketika Anda masuk ke manusia, ya. Berarti sebegitu Anda senangnya dengan anak Anda ya. Lalu ketika Anda dilarang, kalau manusia yang masuk ke gabang Anda sekarang, apakah ada ekstrim dan sebagainya? saya Berarti sebabnya Anda sudah tidak mengganggu dan memakan korban lain karena Anda sudah wujud dengan Anda, yaitu mempunyai seorang putri. Oke. Oke, pada saat itu banyak orang berjatuhan ya. Sedangkan Anda sendiri dengan makhluk yang ada di sini yang lainnya, apakah Anda berdampingan juga atau ada penguasa sendiri sih?
Jadi masing-masing Anda sih. Itu yang sama cukup. Oke, kalau memang apa yang Anda sampaikan benar adanya, mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran pengetahuan buat masyarakat di sini, khususnya umumnya buat masyarakat banyak kalau di sini benar ada kayu perbatan dan benar ada penunggunya juga, beliau lah yang mempunyainya, yang menempatinya beserta pasukannya, karena di situ ada sebuah kerajaan. Untuk itu kita selalu menghargai tempat ini. Itu aja sih, cukup. Anda bisa prosesnya tak perlu dibantu. Saya berbeda-beda sih, ada yang dari kampung sini sendiri, ada juga kami dari perbatasan antara Karawang Bekasi. Kenapa Anda menanyakan tempat kami? Bau seekor macan. Mungkin di antara kami ada yang punya ya. Oke, betul. Obat kamu lebih tepatnya menanyakan telur kami ya. Oke, jadi tidak akan ada keributan kan? Jadi Anda dengan para golongan harimau itu tentram ya? Oke. Lalu apalagi dengan Anda menghimbau harimau kepada kami sendiri? Lalu hanya sebuah kayu, tidak ada yang istimewa. tapi sekali lagi, siapapun yang akan mengambil dan mengangkat, Anda tidak akan mengizinkan. Tidak akan mengizinkan. Berarti ketika ada orang yang memaksa, akan berurusan dengan Anda. Iya. Oke, cukup aja, berarti Anda bisa keluar atau perlu dibantu? Bantu. Bisa bantu. Ini gitu ya. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan kepada saya. Hati-hati kalian. Siap, makasih. Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jawab salah. Dengan siapa ini? Oh, yang di bangunan tadi ya? Apa datang ke sini? Anda pasti tahu, tadi saya sudah jelaskan bahwa kami di sini ingin tahu tempat ini Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf udah ganggu. Siapa ini? Saya Asep Ruby di sini. Iya. 10 tahun dilarang ke sini. Ya. Ada yang bisa disampaikan ke kami semua? Kalian cepat-cepat pergi dari sini. Ya. Maaf ya sebelumnya di sini. Saya mohon maaf sebelumnya. Di sini saya baik-baik. Saya hanya ingin tahu tempatnya Anda dan kasih jalan. Mohon kiranya kakek bisa berdamai dengan kami. Jadi gini, kayak saya ingin tahu tempat ini boleh? Untuk apa kalian tahu berbatang? Berbatang sudah damai dengan perjanjian. Itu kan perjanjian makhluk goib, jadi manusianya ada yang belum tahu gitu. Kayak, makanya kami ini ingin mengasih tahu dengan cerita kakek-kakek. Manusia mana? Warga di sini sudah tahu.
ada sebagian gitu ya. Jadi orang-orang di luar sana ada yang belum tahu kayak. Jadi lewat kami ini, kita sampaikan ke orang lebih banyak lagi agar tahu dan menghargai tempat ini kayak. Kalian harus hati-hati di sini. Kalau untuk berbatang, semenjak perjanjian itu tidak akan mengganggu. Betul sih, kayak tadi juga disampaikan tadi pada yang siluman buaya itu bahwa memang tidak ada lagi korban semenjak ada perjanjian itu. Cuma saya ingin tahu, kayak penasaran bahwa di sini orang pernah menjumpai ketika di sawah ada suara kereta dan ada rel kereta. Itu seperti apa, kayak? Itu sejarah dahulu. Memang benar adanya. Memang ada. Di itu tempatnya. Kereta apa itu, kayak? Kereta membawa tebu. Zaman Belanda. Oh, berarti pada zaman Belanda sih tempat tebu ya, penggunaan tebu. Kereta yang ada di sini masuk sudah terpendam dalam. Tapi kenapa orang pernah menjumpai dan melihat rel itu sendiri muncul? Memang muncul. Hanya ingin orang tahu atau seperti apa? Pasti cerita, pasti tahu. Warga di sini. Betul. Tadi kakek kenapa langsung masuk menggantikan si buaya tadi? Apa yang disampaikan? Coba kakek. Saya melarang kalian yang ada ke sini. Di sini tempatnya. Tapi kan kami baik-baik, kayak. Yaudah, kalau nggak ada yang sampai lagi selesai, kayak. Saya menjaga. Oh iya siap. Berarti udah kayak cukup ya? Ada lagi ke? Oke Bang. Ya, sambil Bang Ridwan menetralisir sosok kakek atau harimau yang tiba-tiba masuk menggantikan posisi siluman buaya, ingin memberitahu kepada kita bahwa kita tuh dilarang untuk datang sini. Tapi mungkin pada dasarnya juga tahu maksud kami. Kita rasa sudah putuskan juga tulisan kita kali ini, dan ini benar-benar menjadi bukti atau menjadi jelas cerita yang sebenarnya seperti apa. Mudah-mudahan tayangan ini teman-teman sahabat Eswa maupun masyarakat yang ada dimanapun berada, bahwa kayak perbatasan itu ada yang jelas itu ramah, dan kita masing-masing ada di sini. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari dan menghargai tempat ini dan membantu berdampingan. Selamat malam. Selamat malam. Ini siapa lagi? Siapa? Saya. Siapa? Yang tadi di kandang ayam Bang Ahmad lihat. Iya. Kenapa ingin masuk? Kan kamu mau pulang. Kalian sudah membuka alam Kenapa Anda dengan kaitan, ada apa kaitannya dengan dari perbuatan? Tidak senang sama siapa? Tadi beliau sudah menyampaikan, ini tidak ada masalah dengan makhluk yang ada di sini. bukan seperti Emang dulu seperti apa? sangat Buas. Oh, berarti Anda yang kontra ya, yang tidak bersahabat ya? Saya lihat seperti apa? Wujudnya saya ceritakan tadi setelah log. Oh, berarti Anda yang kakinya seperti orang dewasa namun oh bukan. Yang wanita berwajah merah. Anda wanita berwajah merah tapi Anda berubah. Dia berubah. Iya juga. Oke, siapa Anda? Kami ingin tahu siapa Anda dan kaitan Anda dengan kayu perbatang. Kok Anda bisa menilai bahwa kayu perbatang sudah sebuas dulu? Apa kaitannya Anda dengan beliau yang tadi hadir? saya tahu apalah sosok remaja sangat bersabar. Oh, yang macam tadi. Oh iya.
Oh, dulu seperti itu. Karena suatu perjanjian tadi kan sudah selesai kan ya. Mungkin Anda juga udah dengar kan tadi apa yang saya sampaikan? Iya, seperti itu. Tahu. Betul. Iya. Oke. Kaitan Anda dulu dengan buaya putih itu seperti apa dulu? Kerjasama dalam hal? Berarti dulu Anda bersama. Dan Anda dengan harimau yang tadi masuk dulu ke raga ini seperti apa, Muhammad? Oke, saya bisa menyimpulkan bahwa dahulu Anda dengan penghuni kayu perbatang itu bersahabat, mencari mangsa bersama. Namun beliau disadarkan dengan si harimau. Oh, berarti Anda sekarang sudah tidak bersahabat dengan kayu perbatang. Betul. Betul. Memang udah sepatutnya seperti itu. Harusnya manusia dan maupun makhluk lainnya harus berdampingan dengan damai. Jangan harus ada korban-korban lain. Ya, jelas. Betul. Oke, berarti saya tahu sekarang kenapa Anda hadir di raga ini. Berarti Anda ingin menyampaikan ke kami semua ya, bahwa ternyata Anda lah yang mengajak orang-orang, membisiki orang-orang agar datang ke sini. Dan Anda ingin kayu perbatang seperti dulu lagi, betul? Lalu kenapa Anda tidak ikut berdamai juga dengan harimau dan maupun kayu perbatang itu sendiri? Kenapa? Oke, sejatinya memang itu adalah tugas Anda menggoda manusia, dan sudah sejatinya juga kayu perbatang maupun harimau dan kami di sini ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sini tidak benar jalan seperti itu, dan agar tetap orang-orang dimanapun berada agar tidak tergoda kepada Anda dan jadikan manusia yang seutuhnya tetap berpegang teguh pada Allah Ta'ala. Oke. Bang Adi bisa bergabung, Bang? Jangan gitu, kan saya udah sih baik-baik, kenapa Anda tidak baik-baik? Bukan dia yang baik, Bang. Nah, kayak gini, Bang. Bang, kayaknya bisa istirahat dulu. Begini, Bang, tadi ketika Bang juga mengatakan kayu perbatang memang datang sosok dia ini, bahkan dia akan mau berbicara bahwa dia sebuah apapun kita mengeluarkan air tubuh ini akan datang lagi makhluk-makhluk hidupnya yang bisa dibantu dengan cara listrikkan aja, Bang. Iya, Anda bisa keluar aja ya. keluar aja ya. Udah ikutin, kalau udah kelar ya, yang ikutin ya. Oke, teman-teman, langsung aja singkat aja ya, karena emang udah nggak kondusif juga dan masih banyak makhluk yang ingin mewakili Bang Ahmad. Dan sebenarnya udah cukup informasi yang kita sampaikan bahwa
kesimpulannya tadi kayu berbatang sudah tidak seperti dulu dan sekarang sudah hidup berdamai. Mudah-mudahan daripada kedamaian ini menjadi buah dan modal kita untuk selalu berpegang teguh kepada Allah. Dan juga terima kasih membantu kami. Memang alhamdulillah kebetulan beliau juga ada hadir, Bang Adi ada di sini. Ini membuktikan bahwa memang tempat ini benar-benar angker dan agar bisa saling menghargai. Itu aja sih. Bang Ali, sebelum saya tutup ada yang disampaikan Pak? Ya pada intinya mah kita datang ke sini bukannya mengusir, gitu. Bukannya mengganggu. Pada intinya mah ingin membuktikan mitos fakta pembicaraan orang. Ya alhamdulillah udah terungkap. Yang di sini juga lalu sini juga anak yang para sahabat gaib, para sahabat manusia yang nyatanya. Bila ada salah dari tim kami, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya, karena kita bukan mengajak ke sini untuk permusuhan, hanya untuk perdamaian, karena manusia dengan alam gaib itu disebutnya udah hidupnya berdampingan. Ya bila ada kata-kata tim kami atau semua ya tim kami ini, mohon kalau ada salah gitu, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Apabila mereka nggak ganggu, mohon dimaafkan lah, itu aja sudah. Tapi Bang Ali cukup ya Bang dia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dengan kesimpulan bahwa sesungguhnya itu memang ada kondisi cerita lampau. Mudah-mudahan masyarakat yang di sini bekerja dan beraktivitas seperti biasa aja. Kiranya eksplor misteri ini cukup panjang dan kiranya cukup aja Bang Ahmad. Nggak ada yang disampaikan Bang Ahmad? Tidak ada. Oke, cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan tayangan kali ini membuahkan atau menjadikan pelajaran yang menarik buat teman-teman yang ada bisa dimanapun berada. Tetap di Eksplor Misteri Channel.